Aku curiga kita ini sisa-sisa manusia yang ditinggal peradaban pulang kampung, ujar Askara sambil berdiri di depan jendela asrama, mengenakan sarung hitam putih dan kaos bertuliskan anak berbakti. Kadang-kadang memandangi lapangan yang lengang seperti habis perang. Kau manusia, Kar, sahut Jayantaka dari ranjang atas. Ia berbaring dengan satu tangan menopang dagu. Bukan kok, aku peninggalan sejarah, jawab Askara enteng. Ia menoleh pada Kinasih yang duduk di lantai, menulis sesuatu di buku kecilnya. Kin, kamu yakin kita nggak dikunci di dimensi lain? Kayak sekolah Dharma Wisesa versi dunia sepi? Askara tersenyum jahil. Gadis berkacamata itu melirik sekilas. Kamu butuh tidur atau terapi? Tanyanya dengan nada monoton. Sebelum sempat Askara membalas Kinasih, Laras masuk membawa termos dan setoples nastar. Udah takbiran tuh, tapi kok kalian masih di sini? Laras duduk di samping Kinasih, meletakkan camilan malam takbiran mereka. Rasanya kayak nonton malam takbiran lewat jendela toko. Sejenak hening. Memang benar, takbir terdengar sayup-sayup dari luar. Sedangkan 4 manusia ini masih diam di kamar asrama. Di dinding aula asrama tertempel secari kertas bertuliskan tangan Busari, wali asrama mereka. Asrama Dharma Wisesa akan tetap buka selama libur Idul Fitri. Bagi siswa yang tidak pulang, mohon mengisi daftar hadir. Jayantaka beranjak turun, menatap ketiga kawannya. Sekian puluh dari ratusan. Iyalah. Askara menyeringai. Mungkin kita sisa orang yang gak lulus seleksi rumah. Masih bercanda seperti biasa. Khas Askara. Jadi, tanya Kinasih, kita mau ngapain malam ini? Takbir keliling pakai galon? Usul Askara. Main petasan? Tambah Jayantaka. Atau bikin opor instan? Tutup Laras setengah serius. Tawa kecil mewarnai sepi malam mereka. Tapi cukup. Keesokan harinya, setelah sholat id di lapangan sekolah, ruang makan asrama dipenuhi aroma opor instan, rendang kalengan, dan kerupuk yang berjejer. Bersatu membentuk suasana Idul Fitri versi bertahan hidup. Para siswa dan siswi dari angkatan lain duduk bersama di lantai asrama, membentuk kelompok-kelompok kecil, masing-masing dengan makanan masakan sendiri. Tapi di meja paling pojok, dekat jendela, hanya diisi 4 orang yang tidak membawa apa-apa, selain selera humor mereka yang makin absurd. Jadi kita lebaran pakai lauk nostalgia? Tanya Jayantaka menunjuk mie rebus yang dimasak Laras. Bumbunya kenangan kok. Tempel Askara menabur bawang goreng dengan gerakan yang rasanya terlalu berlebihan. Kalian tuh bisa nggak sekali aja makan tanpa drama teatrikal? Kinasih mencicipi kuah pelan. Ini enak kok, katanya. Laras tersenyum kecil. Biasanya aku makan opor buatan Eyang, tapi sekarang keluargaku bahkan gak tahu aku gak pulang karena gak mau lihat rumah tanpa beliau. Sejenak hening. Lalu nenekmu pasti bangga, gumam Kinasih. Iya, kita kan masak mie pakai cinta dan air galon tahu, timpal Askara. Laras mengangguk pelan, berusaha tersenyum. Malam menjelang, beberapa siswa duduk di lapangan sekolah. Tapi kelompok Askara memilih menggelar tikar di dalam asrama, di depan lorong kamar mereka. Makan bersama seadanya. Kita bisa bikin acara tukar THR, usul Jayantaka. Aku kasih nasihat Idul Fitri. Aku kasih waktu, kata Kinasih. Buat yang nggak tahu caranya bilang. Mata mereka berpaling pada Askara yang tidak seberisik biasanya. Biasanya ia akan melontarkan kata-kata sarkas atau semacamnya. Kali ini ia terdiam. Aku kasih ketidakpedulian, biar kalian bebas berpikir tanpa takut dihakimi. Ngode? Tanya Kinasih sambil mengambil nasi. Tergantung, kamu mau nangkep yang mana? Askara menjawab sambil tersenyum, tapi matanya seperti kaca jendela yang baru dibersihkan.
Bening, tapi menyimpan banyak pantulan. Jayantaka menyela. Kadang rumah itu bukan tempat paling aman buat pulang ya. Tak ada yang menanggapi, tapi mereka berempat mengerti maksudnya. Tiba-tiba listrik padam. Gelap, lilin dinyalakan. Mereka duduk lebih rapat. Kini pukul 10 malam. Di luar, keramaian di lapang sudah berkurang. Hanya tersisa denting jam dinding dan sesekali suara angin menyelip lewat kisi-kisi jendela. Mereka berempat masih duduk di lorong asrama. Tak lagi banyak candaan, piring-piring kosong, lilin semakin pendek. Jayantaka membuka suara. Aku iri sama orang yang bisa kangen rumah. Yang lain menoleh. Jayantaka yang biasanya menyebalkan ini bisa iri juga ya. Aku bisa pulang kapan aja, tapi tiap kali buka pintu rumah cuma ada sepi yang lebih keras dari suara orang tuaku. Jayantaka menatap lantai. Bahunya tegap, tapi matanya lelah. Kadang aku ngerasa jadi anak itu kayak lomba. Siapa yang paling bisa buktikan diri, siapa yang paling berguna. Dan aku benci itu. Laras menggenggam bantal kecil. Aku takut suasana rumah berubah setelah Eyang wafat. Selalu begitu. Kinasih menunduk, mengembuskan napas panjang. Orang tuaku nelpon tadi, tapi aku gak angkat. Aku takut merusak hari yang seharusnya damai seperti biasa. Sedangkan Askara belum bicara. Mereka semua menoleh padanya, tapi ia tetap bersandar ke dinding, mata menatap langit-langit, seolah berharap langit-langit bisa menelannya saat ini. Aku gak ingat kapan terakhir kali orang tuaku bilang minal aizin wal faizin tanpa nisipin kalimat kayak kamu udah ngapain aja tahun ini, atau kapan kamu bisa bikin kami bangga. Ia mengembuskan napas pelan. Aku gak pulang bukan karena rumah jauh, tapi karena gak ada yang nunggu. Hening. Dunia seolah memberi ruang bagi keempatnya untuk diam, untuk mendengar detak jantung sendiri yang akhirnya jujur. Dan dalam diam itu mereka saling menemani tanpa harus menyentuh, tanpa harus bicara lagi, tapi tahu. Langkah lembut terdengar. Bu Sari datang membawa lilin. Lebaran hari pertama selesai, katanya lembut. Tapi kalau hatinya masih berat, tak apa. Kadang lebaran bukan soal selesai, tapi soal mulai menerima. Ayo ikut Bu Sari ke rumah, ada lontong, sambal goreng ati, dan keramaian kecil yang mungkin bisa bantu kalian merasa pulang. Rumah Bu Sari ramai dan hangat, anak-anak kecil, suara tawa, aroma ketupat. Laras membantu menyusun piring, Jayantaka mencuri dengar obrolan bapak-bapak. Kinasih berdiri di teras menatap rumah. Setelah makan dan mengobrol, Bu Sari duduk bersama Askara dan kawan-kawannya di teras rumah. Kalian tahu, kadang keluarga bukan tempat kita dilahirkan, tapi tempat kita belajar memaafkan. Semua menatap Bu Sari. Kalian punya luka masing-masing, tapi jangan biarkan luka itu menjauhkan kalian dari orang-orang yang sebenarnya juga sedang belajar mencintai dengan cara mereka. Balik ke asrama. Malam itu mereka duduk di kamar masing-masing. Satu persatu melakukan sesuatu yang belum sempat mereka lakukan. Laras membuka galeri fotonya, menatap wajah mendiang eyangnya lama, lalu menulis pesan ke ibunya. Maaf aku belum bisa pulang, tapi aku kangen, minal aizin wal faizin. Sedangkan Jayantaka di kamarnya sedang menelpon kakak lelakinya. Kamu masih ingat gak waktu kita saling... Kamu masih ingat gak dulu kita saling lempar ketupat pas kecil? Aku cuma mau nostalgia aja sih. Kinasih setelah lama menatap layar,
akhirnya membalas pesan ayahnya. Maaf Kinasi nggak pulang lebaran ini, tapi lebaran di sini Kinasi nggak kesepian. Minal aizin wal faizin. Dan Askara, si sok kuat, sok cuek, sok tidak peduli, ia membuka kontak bernama bapak dan ibu. Jempolnya gemetar, ia ragu, lalu ia tekan tombol panggil. Duduk gelisah di tepi ranjangnya. Bunyi sambungan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ia nyaris menutup layar. Tapi, halo? Suara berat itu terdengar. Suara ayahnya. Askara membeku. Lalu, ini Askara, minal aizin wal faizin Pak, Bu. Maaf kalau belum bisa jadi anak yang kalian banggakan. Ucap Askara dengan satu tarikan nafas. Hening. Suara ibunya terdengar, hangat tapi lelah. Kami juga minta maaf Askara, karena terlalu sibuk menunggu kamu jadi seperti yang kami mau. Sampai lupa menanyakan kamu ingin jadi seperti apa. Askara menahan napas. Bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, seorang Askara menangis, tapi tak perlu disembunyikan. Setelah beberapa detik hening, ia mengusap wajahnya dengan punggung tangan, lalu menatap ponsel seolah baru saja bicara dengan hantu dari masa lalu. Senyum miring muncul di wajahnya. Ternyata minal aizin itu bisa jadi mantra buat membuka luka baru ya. Kayak tombol reset emosi yang rusak dikit, gumamnya. Kata orang, Idul Fitri itu momen kembali suci. Tapi buat mereka berempat, cukup bisa kembali waras pun sudah prestasi. Tak pakai baju baru, tak ada peluk dari orang tua, hanya mie instan, lilin darurat, dan candaan sumbang di lorong asrama. Kadang, pulang itu bukan soal membuka pintu rumah, tapi berani mengetuk hati sendiri dahulu.